Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini SPD CGP Angkatan 11 asal SDN Cemerlang, Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Tiga trilogi menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Yang pertama, bahwa pendidikan itu haruslah berpihak pada murid atau student center. Yang kedua, pendidikan itu harus menuntun atau sebagai among. Jadi, pendidik harus memberikan tuntunan kepada peserta didiknya. Yang ketiga, pendidikan itu haruslah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga ketika pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, maka akan disajikan sebuah pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, bahwa anak bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong. Mereka sudah memiliki catatannya masing-masing atau kodratnya masing-masing. Kita yang bertugas sebagai guru untuk mengarahkannya, untuk menuntunnya ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, pendidikan itu ibarat petani, di mana petani ini akan membuat tanaman yang ditanamnya sampai dengan dia bisa dipanen sesuai dengan kodratnya masing-masing, sama sesuai dengan peserta didik kita. Kita harus menumbuh kembangkan, memupuk mereka untuk menjadi seseorang yang berguna nantinya sesuai dengan potensi dan bakat mereka masing-masing. Selanjutnya, pendidikan taman bermain, bahwa peserta didik kita itu tidak jauh ketika pembelajaran itu harus dikemas dalam bentuk permainan atau lebih menarik nantinya bagi mereka. Dan pendidikan juga sebagai budi pekerti. Di sini pendidikan sebagai budi pekerti karena ketika anak memiliki budi pekerti yang baik, insya Allah mereka akan dengan mudah dapat melaksanakan semua pembelajaran yang kita ciptakan dalam proses pembelajaran sebagai pendidik. Nah, selanjutnya, bagaimana perasaan selama saya melakukan perubahan di kelas? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya laksanakan masih berorientasi pada guru atau teacher center, dan hal yang saya fokuskan masih pada pencapaian kognitif dan juga ketuntasan materi. Sehingga anak kurang dapat mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri, dan kurang berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Seharusnya pembelajaran itu berpusat pada siswa atau student center. Nah, setelah saya banyak belajar dari modul 1.1 ini melalui alur Merdeka di modul 1.1 yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat memperbaiki pembelajaran saya di kelas selanjutnya. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, saya jadi lebih menyadari bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya juga menjadi tahu bahwa pendidik itu harus berhamba pada murid atau menghamba pada murid. Dalam artian, setiap proses pembelajaran yang kita laksanakan harus berorientasi pada murid atau pada peserta didik kita. Berdasarkan pengalaman belajar tersebut, saya menjadi tergerak untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya ke depannya. Selama melakukan perbaikan dalam pembelajaran itu, murid lebih merasa senang dan nyaman saat belajar karena perasaannya lebih dihargai. Ide atau gagasan apa yang timbul sepanjang proses perubahan tersebut? Nah,
Selama proses perubahan tersebut, ada beberapa ide yang muncul dalam benak saya. Yang pertama, saya akan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid atau student center yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka saat ini. Selanjutnya, saya ingin menciptakan suasana belajar di kelas yang lebih aktif, kolaboratif, mandiri, dan juga menyenangkan. Dan yang selanjutnya itu meningkatkan kegiatan pembiasaan karakter dan budi pekerti bagi siswa. Pengalaman dan pembelajaran dalam bentuk catatan praktik baik seperti apa? Nah, di sini pembelajaran dan pengalaman yang saya dapat yaitu sangat luar biasa karena dengan pemahaman yang saya miliki dari modul 1.1 ini, saya dapat merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menyenangkan. Dan pengalaman yang saya dapat yaitu dengan semakin sering kita sebagai pendidik belajar dan mau mengeksplor kebutuhan murid kita, maka kita akan mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di sini ada rangkaian pelaksanaan aksi nyata dari saya, dimulai dari perencanaan, penerapan, dan juga refleksi. Nah, di perencanaan, saya lakukan kegiatan diskusi dalam komunitas belajar sekolah mengenai seperti apa praktik baik yang akan saya lakukan di dalam kelas. Selanjutnya, saya membuat rencana pembelajaran dan juga asesmen yang akan dilaksanakan. Nah, di sini tahap pelaksanaan ini dimulai dari pengkondisian awal pembelajaran, diawali dengan berdoa, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan pemusatan perhatian siswa dengan tepat konsentrasi. Selanjutnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Siswa di sini mulai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk menempatkan urutan kartu majemuk bertingkat pada papan bingo dan juga mereka memisahkan kata-kata penghubung atau konjungsi yang digunakan. Nah, setelah diskusi, setiap kelompok bergiliran untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan kelompok lainnya bertugas untuk menangkapi kelompok yang maju ke depan. Di sini setelah melakukan tadi presentasi, lalu setiap siswa bergiliran untuk ke depan untuk membuka kartu bingo yang akan muncul di layar proyektor. Dia aku senang di sini karena kartu yang muncul di papan bingo itu sesuai dengan yang mereka pilih. Nah, di sini terlihat siswa senang dan juga atas kerja dari kelompok mereka. Nah, di akhir, guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan dan memberikan umpan balik terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kemudian hal-hal lain yang harus ditingkatkan ke depannya. Dari proses pembelajaran tersebut, ada beberapa tantangan yang saya hadapi, yaitu ketika proses pembelajaran masih terdapat beberapa siswa atau beberapa murid yang merasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya pada teman sekelompoknya, jadi mereka lebih memilih untuk berdiam. Selanjutnya, tantangan yang kedua yaitu masih ada beberapa murid yang ketika presentasi tidak mau karena mereka merasa malu. Solusi yang saya tawarkan yaitu yang pertama, melakukan bimbingan secara individual kepada murid yang masih malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang keduanya, lebih sering memberikan suasana belajar yang mengajak mereka untuk berbicara di depan umum. Nah, di sini ada beberapa testimoni terhadap praktik baik yang telah saya laksanakan. Yang pertama ada testimoni dari kepala sekolah kami, kepala sekolah SDN Cemerlang, Bapak Yus MPD. Di sini Bapak mengungkapkan bahwa menurut Bapak, pembelajaran Bu Nurul yang menggunakan media papan bingo sudah sesuai karena dengan media tersebut menumbuhkan daya cipta, rasa, dan karsa karena selama pembelajaran siswa psikomotornya aktif. Selain itu, pembelajaran tersebut selaras dengan nilai budaya karena murid merasa senang ketika belajar. Ketika murid berhasil melaksanakan tugas dengan baik, diberikan apresiasi atau penghargaan sehingga murid merasa dihargai. Hal tersebut sudah sangat sejalan dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya ada testimoni dari siswa kelas 5B. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf.
Saya sangat senang sekali belajar bersama Ibu Nurul dengan menggunakan games Papan Bingo. Selain seru, belajar menggunakan games Papan Bingo juga dapat meningkatkan kerjasama tim dan melatih konsentrasi. Contoh pelajaran yang pernah saya pelajari dengan games Papan Bingo ialah tentang kalimat majemuk bertingkat. Belajar dengan menggunakan metode ini, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Di antaranya, kita bisa mendapatkan ilmu sekaligus fun bersama teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Ibu Bapak mengenai praktik baik yang sudah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.